5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya pertemuan ke-14. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya kenalkan, nama saya Herson, NIM D1A12107, kelas Agribisnis C. Baik, langsung saja ke judul besar, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, langsung pindah ke poin A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dipublikkan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. Baik, pindah ke poin B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajahi berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau berkemanusiaan. Kemanjuran konsepsi nasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera telah proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia. Tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Baik, pindah ke poin C. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan keislaman. Indonesia adalah bangsa menjemuk paripurna yang menakjubkan karena kemenjemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyentuh dalam suatu komunitas politik. Kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta kemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegamilangan. Baik, pindah ke poin D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi
Negara Republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan. Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan, kepatuhan. Kemudian Hatta menambahkan ada dua nasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan proses terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk mengangkir dari kekuasaan raja yang tidak disenang. Poin E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tertrem Kerta Rahaja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.